Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nila Kuswatun Khalifa akan mempresentasikan mengenai pengolahan limbah secara fisika dan aplikasinya. Untuk yang pertama yaitu pengertian. Pengolahan air limbah secara fisika merupakan pengolahan awal atau primary treatment air limbah sebelum dilakukan pengolahan lanjutan. Pengolahan secara fisik bertujuan untuk menyisihkan padatan-padatan yang berukuran besar seperti plastik, kertas, kayu, pasir, koral, minyak, oli, lemak, dan sebagainya. Pengolahan air limbah secara fisik dimaksud untuk melindungi peralatan seperti pompa, perpipaan, serta proses pengolahan selanjutnya. Selanjutnya yaitu pengolahan limbah secara fisika. Yang pertama, pembersihan gas yang terdiri dari penyaringan partikel, wet scrubbing, dan absorpsi dengan karbon aktif. Yang kedua, pemisahan cairan dengan padatan yang terdiri dari sentrifugasi, klarifikasi, filtrasi, voltasi, sedimentasi, dan thickening. Yang ketiga, penyisian komponen spesifik yang terdiri dari absorpsi, kristalisasi, dialisa, elektrodialisa, rinsing, reversi osmosis, solvent extraction, dan stripping. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai pengolahan limbah secara fisika. Yang pertama yaitu pembersihan gas. Untuk yang pembersihan gas yang pertama ada elektrostatik precipitator. Elektrostatik precipitator atau ISP ini merupakan salah satu alternatif penangkap debu dengan efisien tinggi di atas 90% dan rentang partikel yang didapat itu cukup besar. Dengan menggunakan elektrostatik precipitator atau ISP ini, jumlah limbah debu yang keluar dari cerobong diharapkan hanya sekitar 0,16%, di mana efektivitasnya atau kegunaannya itu penangkapan debu mencapai 99,84%. Untuk cara kerja dari elektrostatik ini, precipitator atau ISP ini adalah melewatkan gas buang atau flue gas melalui suatu medan listrik yang terbentuk antara discharge elektroda dengan kolektor plat. Flue gas yang mengandung butiran debu pada awalnya bermuatan netral, dan pada saat melewati medan listrik, partikel debu tersebut akan terionisasi sehingga partikel debu tersebut terjadi bermuatan negatif. Partikel debu yang sekarang bermuatan negatif kemudian menempel pada plat-plat pengumpul atau kolektor plat. Debu yang dikumpulkan di kolektor plat ini dipindahkan kembali secara periodik dari kolektor plat melalui suatu getaran atau wrapping. Debu ini kemudian jatuh ke bak penampung atau ice hopper dan ditransport atau dipindahkan ke fly silo dengan cara divakum atau dihembuskan. Nah, ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi efisiensi elektrostatik precipitator atau ISP ini. Yang pertama, luas area penyerapan debu dan aliran gas yang rendah meningkatkan efisiensi dikarenakan memberikan waktu yang banyak untuk menyaring debu. Yang kedua, meningkatkan kecepatan menempelnya debu pada elektroda akan meningkatkan efisiensi. Kecepatan ini dapat ditingkatkan dengan cara yang pertama, mengurangi visikotas gas, meningkatkan temperatur gas, meningkatkan tegangan pada elektroda. Selanjutnya ada wet scrubbing atau scrubber. Scrubber atau wet collector ini berfungsi untuk mengumpulkan partikel-partikel halus yang terbawa dalam gas buang suatu proses dengan menggunakan titik-titik air. Prinsip kerjanya adalah membersihkan udara yang kotor dengan cara menyemprotkan air dari bagian atas. Nah, pada saat udara yang berdebu kontak dengan air, maka debu akan ikut disemprotkan air turun ke bawah juga. Kontak antara gas berdebu dengan cairan ini menghasilkan efisiensi dari dust removal. Nah, tahapan atau konfigurasi wet scrubbing ini ada 3. Yang pertama ada gas humidification, di mana mengumpulkan debu halus yang ada pada aliran gas. Yang kedua ada gas liquid contact, merupakan salah satu aspek penting yang mempengaruhinya. Yang ketiga ada gas liquid separation. Terlepas dari mekanisme kontak, cairan dan debu harus dihilangkan. Setelah terjadinya kontak antara debu dan tetesan air, partikulat debu dan tetesan air ini bergabung membentuk aglomerat. Ketika aglomerat tersebut makin banyak, maka akan terkumpul di kolektor. Gas yang telah bersih tadi akan melaju terus melewati eliminator untuk menghilangkan partikel air yang ada di dalam aliran gas tersebut. Air yang kotor itu yang berasal dari scrubber sistem akan didaur ulang dan dibersihkan untuk digunakan untuk scrubber. Kotoran debu yang ada di dalam air dihilangkan menggunakan drag chain tank. Sistemnya adalah dengan cara mengendapkan partikel dan nantinya endapan tersebut atau sludge akan dibuang ke penampungannya. Seperti itu. Terus yang kedua itu pengolahan limbah secara fisika. Yang kedua itu pemisahan cairan dengan padatan.
Pertama ada screening, itu ada gambarnya. Proses penyaringan awal ini disebut screening, dengan tujuan adalah untuk menyaring atau menghilangkan sampah atau benda padat yang besar agar proses berikutnya dapat lebih mudah lagi menanganinya. Dengan hilangnya sampah-sampah padat besar, maka transportasi limbah cair pasti tidak akan terganggu. Misalnya, bila proses transportasi limbah cair diakomodasikan dalam sebuah saluran terbuka ataupun tertutup yang mengalir secara gravitasi, maka tidak akan dijumpai penyumbatan di sepanjang jaringan saluran. Di samping itu, bila limbah cair perlu dipindahkan dengan menggunakan pompa, maka proses screening sungguh berfungsi, menghilangkan bahan atau benda-benda yang dapat membahayakan atau merusak pompa limbah cair tersebut. Jadi, proses screening melindungi pompa dan peralatan lainnya. Screening itu terdiri dari atas batangan-batangan besi yang berbentuk lurus atau melengkung, dan biasanya dikenal pula dengan sebutan bar screen atau bar rack. Dipasang dengan tingkat kemiringan 75 derajat hingga 90 derajat terhadap horizontal. Nah, umumnya jarak antara bar yang tersusun pada rak bervariasi antara 20 mm hingga 75 mm. Pada keadaan tertentu, biasanya digunakan pula microstainer dengan ukuran 15 hingga 64 mikrometer dengan tujuan untuk menyaring organisme plankton. Microstainer ini biasa digunakan untuk limbah cair dari reservoir pertama atau reservoir atau awal gitu. Terus yang kedua ada filtrasi. Filtrasi ini merupakan unit operasi yang dioperasikan dalam pengolahan air dan air limbah. Dalam pengolahan air limbah ini, filtrasi dioperasikan untuk pemisahan partikel atau padatan pada efluen atau pengeluaran. Pengolahan air limbah ini secara kimia maupun biologi serta dapat diaplikasikan pada awal atau akhir proses pengolahan tergantung pada tahapan proses pengolahan air limbah. Proses pemisahan yang bertujuan untuk menyisihkan padatan yang berukuran kecil dan sulit mengendap dalam waktu relatif pendek. Filtrasi ini diaplikasikan jika konsentrasi padatan tidak terlalu tinggi. Nah, dalam filtrasi itu terdapat 4 mekanisme dasar filtrasi, yaitu yang pertama, sedimentasi atau sedimentation. Filtrasi terjadi karena partikel yang akan dipisahkan mengalami gaya gravitasi dan kecepatan mendapatkan partikel sehingga partikel mengendap dan berkumpul pada permukaan media filter. Yang kedua, intercept atau interception. Filtrasi terjadi karena partikel dalam aliran air berukuran besar sehingga akan terperangkap, menempel dan dapat menutupi permukaan media filter. Yang ketiga, difusi Brownian atau Brownian diffusion. Filtrasi terjadi pada partikel yang berukuran kecil seperti virus. Partikel dalam aliran air bergerak secara random atau gerak Brown. Karena terdapat perbedaan kecepatan, maka partikel tersebut bergesekan dan menempel pada media filter. Mekanisme ini hanya terjadi untuk partikel berdiameter kurang dari 1 mikron. Yang keempat, inersia atau inertia. Filtrasi terjadi karena partikel mempunyai ukuran dan berat jenis yang berbeda sehingga kecepatan partikel dalam aliran air berbeda-beda. Akibatnya, partikel akan menempel pada permukaan media karena gaya inersia. Mekanisme ini terjadi jika partikel yang berukuran lebih besar bergerak cukup cepat dan berbenturan serta menempel dalam media filter. Nah, berdasarkan mekanisme tersebut, efektivitas atau penggunaan filtrasi akan meningkat dengan meningkatnya ukuran partikel. Hal ini terjadi dikarenakan dalam filtrasi itu terjadi mekanisme intercept dan sedimentasi, tetapi dapat pula terjadi sebaliknya, di mana efektivitas atau penggunaannya itu filtrasi akan meningkat dengan menurunnya ukuran partikel. Hal ini juga dapat terjadi karena dalam filtrasi itu terjadi proses difusi gitu. Selanjutnya ada sedimentasi. Sedimentasi ini proses pemisahan yang bertujuan untuk menyisihkan padatan yang berukuran kecil dan mudah mengendap dalam waktu yang relatif pendek. Padatan dapat mengendap dengan mudah jika berat jenis padatan jauh lebih besar dibanding berat jenis air. Nah, proses sedimentasi ini dioperasikan saat awal pengolahan air limbah, setelah proses kimia maupun dapat dioperasikan setelah proses biologinya. Tergantung tahapan operasi pengolahan air limbah yang diaplikasikan atau peralatan atau konstruksi sedimentasi berbagai bentuk. Nah, proses sedimentasi partikel dapat diklasifikasikan menjadi 4 peristiwa, yaitu yang pertama ada partikel discrete. Sedimentasi ini partikel terjadi pada konsentrasi padatan rendah, di mana partikel mengendap secara individual serta tidak terjadi interaksi dengan partikel yang lainnya. Peristiwa ini terjadi pada pemisahan partikel pasir pada air limbah.
Yang kedua, partikel flocculant, sedimentasi partikel di mana partikel mengalami interaksi dengan partikel lainnya. Pada peristiwa interaksi terjadi penggabungan antara partikel yang mempercepat kecepatan sedimentasi. Peristiwa ini terjadi pada pemisahan partikel yang telah mengalami proses koagulasi atau flocculasi. Yang ketiga, ada partikel hindered. Sedimentasi partikel terjadi karena partikel berinteraksi dengan partikel lainnya pada posisi yang sama, dan partikel mengendap terhambat oleh partikel yang berada di sekelilingnya, dan tampaknya terjadi pengendapan secara massal. Yang keempat, partikel kompresi. Sedimentasi partikel terjadi karena partikel mengalami penekanan oleh partikel yang berada di atasnya. Peristiwa ini terjadi jika konsentrasi padatan yang sangat tinggi. Selanjutnya ada flotasi. Flotasi atau pengapungan ini merupakan suatu unit operasi yang dipergunakan untuk pemisahan padatan tersuspensi cairan itu atau minyak dan lemak dalam fase cair atau air limbah. Peristiwa flotasi didasarkan atas adanya gelembung gas, biasanya menggunakan udara yang diinjeksikan ke dalam air limbah. Dalam pengolahan air limbah, flotasi dipergunakan untuk penyisihan padatan tersuspensi minyak, lemak, flok, dan lumpur. Nah, mekanismenya merupakan kebalikan dari proses sedimentasi. Keuntungan yang mendasar flotasi dibanding dengan sedimentasi ini dalam hal pemisahan padatan tersuspensi yaitu flotasi dapat memisahkan padatan tersuspensi yang sangat kecil, ringan, dan sulit mengendap dalam waktu relatif cepat. Pada proses flotasi, udara diinjeksikan ke dalam tangki sehingga terbentuk gelembung yang berfungsi untuk menggabungkan padatan sehingga mudah dipisahkan. Dengan adanya gaya dorong dari gelembung tersebut, padatan yang berat jenisnya lebih tinggi dari air akan terdorong ke permukaan. Demikian pula halnya dengan padatan yang berat jenisnya lebih rendah dari air. Hal ini merupakan keunggulan teknik flotasi dibanding pengendapan karena dengan flotasi partikel yang ringan dapat disisihkan dalam waktu yang bersamaan. Selanjutnya ada sentrifugasi. Sentrifugasi ini merupakan proses yang memanfaatkan gaya sentrifugal untuk sedimentasi campuran dengan menggunakan mesin sentrifugal atau pemutar. Komponen campuran yang lebih rapat akan bergerak menjauh dari sumbu sentrifugal dan membentuk endapan pelet menyisakan cairan supernatant. Selanjutnya ada thickening. Thickening ini merupakan proses yang dilakukan untuk mengurangi volume lumpur sekaligus meningkatkan konsentrasi padatan di dalam lumpur. Dalam prosesnya terjadi pemanfaatan gaya gravitasi atau pengendapan untuk memisahkan air dari dalam lumpur. Sludge thickening merupakan alat yang berfungsi untuk mengurangi kadar air atau liquid dalam lumpur sehingga menambah kandungan solid atau padatan dalam lumpur. Nah, pabrik pengolahan air limbah ini pada umumnya menggunakan perangkat penebalan untuk meningkatkan konsentrasi padatan yang pada akhirnya langkah-langkah atau proses tertentu dalam proses lumpur aktif. Terus penebalan itu meningkatkan kandungan padatan lumpur dan mengurangi volume air gratis sehingga meminimalkan beban unit pada proses hilir seperti pencernaan atau dewatering. Di pabrik pengolahan air limbah yang kecil, penebalan biasanya terjadi secara langsung di dalam tangki penyimpanan lumpur. Lumpur yang dikompresi di bagian bawah tangki hanya oleh gaya gravitasi, sedangkan di atas lapisan lumpur, air yang keruh itu terbentuk yang diambil dari tangki dan kembali ke inletnya. Peralatan mekanis tipe lumpur penebalan menggunakan proses fisik untuk berkonsentrasi lumpur dengan menghapus bagian air sehingga mengarah ke peningkatan jumlah presentasi yang padat. Selanjutnya, untuk pengolahan limbah secara fisika itu ada penyisian komponen yang spesifik yang ketiga. Adsorpsi atau fisik ini yang pertama adalah penyerapan, yang merupakan proses pemisahan atom, ion, biomolekul atau molekul dalam gas atau cairan dan padatan yang terlarut dengan mempergunakan media padat. Proses adsorpsi atau penyerapan fisik ini sering dijumpai dalam proses pengolahan air limbah seperti penyerapan warna, logam berat, dan polutan yang terlarut. Absorpsi ini terjadi karena adanya gaya van der Waals dan biasanya absorpsi ini berlangsung secara bolak-balik ketika gaya tarik-menarik molekul antara zat terlarut dengan absorbin lebih besar dari gaya tarik-menarik zat terlarut dengan pelarut. Maka zat terlarut akan cenderung terabsorpsi pada permukaan absorbin. Nah, berbagai jenis media absorpsi ini atau absorbin yang dikenal dalam proses absorpsi diantaranya karbon aktif, batu bara aktif, silikal gel, zeolit, grafit, polimer,
tepung tulang, dan limbah pertanian atau biomas. Beberapa faktor yang mempengaruhi proses absorpsi itu diantaranya yang pertama keadaan atau kondisi dari absorbat dan jenis adsorbennya, yang kedua keaktifan dari adsorbennya, yang ketiga luas permukaan, distribusi ukuran pori adsorben, kondisi operasi yang yaitu tekanan, temperatur, dan lainnya. Selanjutnya ada elektrodialisis. Elektrodialisis adalah gabungan antara elektrokimia dan penukaran ion. Elektrodialisis yang disingkat dengan ED merupakan proses pemisahan elektrokimia dengan ion-ion yang berpisah melintasi membran selektif anion dan kation dari larutan encer ke larutan membran lebih pekat akibat aliran arus searah atau DC. Pada dasarnya proses ini adalah proses dialisis di bawah pengaruh medan listrik. Nah, cara kerjanya, listrik bertegangan tinggi akan dialirkan melalui dua layar logam yang menyokong selaput semi-permeabelnya, sehingga partikel zat terlarut dalam sistem koloid berupa ion akan bergerak menuju elektroda dengan muatan yang berlawanan. Adanya pengaruh medan listrik akan mempercepat proses pemurnian sistem koloid. Elektrodialisis hanya dapat digunakan untuk memisahkan partikel-partikel zat yang terlarut elektrolit karena elektrodialisis melibatkan arus listrik juga. Selanjutnya ada contoh aplikasinya penerapan dan pengolahan limbah secara fisika. Contoh aplikasinya yaitu pengolahan limbah cair pabrik minyak kelapa sawit secara fisika. Untuk latar belakangnya, pabrik minyak kelapa sawit merupakan salah satu industri hasil pertanian yang terpenting di Indonesia dan merupakan industri hulu yang penting. Industri makanan, kosmetik, sabun, dan cat yang merupakan industri yang menggunakan bahan dasar minyak kelapa sawit. Menurut perkiraan, kurang lebih 90% dari produksi minyak sawit dunia dipergunakan sebagai bahan pangan. Kondisi ini akan memacu perkembangan industri pengolahan kelapa sawit, baik kebutuhan dalam negeri maupun untuk ekspor. Nah, proses pengolahan air limbah industri minyak kelapa sawit yang banyak dilakukan sekarang adalah dengan menggunakan kolam anaerobik. Beberapa di antaranya dilanjutkan dengan pengolahan secara aerobik di dalam suatu bioreaktor dan bioaerasi. Pengolahan dengan cara ini dapat menurunkan BOD dan COD air limbah sampai 85 hingga 95%. Beberapa pabrik pengolahan kelapa sawit sudah menggunakan sistem pengolahan air limbah yang cukup baik. Sistem pengolahan tersebut terdiri dari proses pendinginan, pengolahan di dalam kolam-kolam anaerobik, pengolahan secara anaerobik, aerobik, dan pengendapan atau stabilisasi. Sistem ini memerlukan waktu tinggal cair total sekitar 55 hingga 110 hari untuk mereduksi BOD dan padatan tersuspensi hingga sekitar 95%. Selain itu, kolam anaerobik juga mempunyai beberapa kekurangan, yaitu diantaranya yang pertama, menimbulkan masalah bau dan kontaminasi air tanah di daerah sekitar kolam. Yang kedua, hasil samping proses anaerobik yang merupakan gas metana tidak dapat dimanfaatkan. Yang ketiga, memerlukan pemeliharaan secara periodik untuk membuat lumpur yang terakumulasi di dasar kolamnya. Yang keempat, membutuhkan waktu penahan hidrolisis yang cukup lama. Melihat sistem pengolahan air limbah pabrik minyak kelapa sawit yang ada sekarang, maka perlu dicari suatu pengolahan limbah baru yang dapat mengatasi masalah tersebut, yaitu dengan melakukan pengolahan pendahuluan yang dilakukan secara fisik, kemudian dilanjutkan dengan pengolahan secara biologinya. Nah, salah satu alternatif pengolahan secara fisik terhadap limbah pabrik minyak kelapa sawit adalah dengan floatasi. Floatasi ini bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi partikel yang ada di dalam air limbah dengan cara pengapungan, terutama untuk mengapungkan minyak atau lemak sehingga kandungan minyak atau lemak pada limbah pabrik minyak kelapa sawit dapat dikurangi. Karena lemak merupakan sebagian dari komponen air limbah yang mempunyai sifat yang menggumpal pada suhu udara normal dan akan berubah menjadi cair apabila berada pada suatu yang lebih panas. Lemak yang merupakan benda cair pada saat dibuang ke saluran limbah akan menumpuk secara kumulatif pada saluran air limbah dikarenakan mengalami pendinginan, dan lemak ini akan menempel pada dinding saluran air limbah yang pada akhirnya dapat menyumbat aliran air limbah. Nah, selain penyumbatan, akan dapat terjadi juga kerusakan pada tempat di mana
lemak tersebut menempel yang bisa mengakibatkan kebocoran. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi hal tersebut, perlu dilakukan pengapungan minyak atau lemak dan partikel-partikel yang lain sebelum dilakukan pengolahan lebih lanjut. Hal ini mudah diterapkan karena terdapat beberapa zat padat atau substansi dengan kerapatan yang renggang, sulit untuk diendapkan tetapi mudah untuk diapungkan. Adapun cara yang dipergunakan adalah dengan cara memasukkan gelembung udara ke dalam limbah cair pabrik minyak kelapa sawit. Flok-flok dari keluar secara periodik. Flok-flok dari lumpur, padatan tersuspensi, serta minyak atau lemak yang terapungkan, kemudian disaring atau diskim keluar secara periodik. Penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat pengaruh laju air, udara, dan waktu tinggal hidrolik terhadap penurunan konsentrasi MLSS dan MLFSS, penurunan konsentrasi CO2 dan lemak atau minyak. Dengan berhasilnya penelitian ini, maka diharapkan mendatangkan beberapa manfaat, di antaranya mendapatkan alternatif baru pengolahan limbah cair pabrik minyak kelapa sawit yang berwawasan lingkungan. Selanjutnya untuk bahannya, penelitian ini menggunakan limbah cair pabrik minyak kelapa sawit sebanyak 20 liter sebagai bahan bakunya. Percobaan dilakukan melihat pengaruh waktu tinggal hidrolik 5 hari, 4 hari, 3 hari, 2 hari, dan 1 hari terhadap laju air udara pada 11, 1 per menit, 8, 1 per menit, 51 per menit, dan tanpa aerasi. Selanjutnya yaitu untuk metodenya. Limbah cair kelapa sawit dimasukkan ke dalam tangki yang telah disiapkan sebelumnya sebanyak kurang lebih 20 liter. Sebelum limbah dialirkan ke dalam tangki pengolahan atau tangki aerasi, diambil beberapa mililiter air limbah untuk dianalisis awal atau MLSS, MLFSS, lemak atau minyak, dan CO2 dari limbah tersebut. Kemudian limbah dialirkan ke dalam tangki pengolahan atau tangki aerasi dengan laju alir yang telah ditetapkan. Secara bersamaan ke dalam tangki pengolahannya juga dialirkan udara dengan laju alir tertentu pula. Setelah air limbah habis mengalir atau tertampung di dalam tangki pengolahan, lalu diambil beberapa mililiter air sampel dari saluran pengeluaran tangki tersebut untuk dianalisa MLSS-nya, MLFSS-nya, lemak atau minyak, dan CO2 dari limbah tersebut. Jadi itu untuk hasil penelitiannya. Selanjutnya yaitu untuk hasil penelitiannya, hubungan waktu tinggal cairan dan laju alir udara terhadap kebutuhan oksigen kimia atau COD-nya. Untuk tabelnya itu kebutuhan oksigen kimia COD-nya sangat dipengaruhi oleh waktu tinggal umpan dan laju alir udara yang masuk. Nah, gimana dengan waktu tinggal umpan yang lama? Maka waktu pengontrakan antara partikel yang ada dalam air limbah itu dengan udara yang masuk ke dalam tangki pengolahan semakin lama, sehingga dapat menyebabkan padatan tersuspensi yang meningkatkan CO2 di dalam air limbah yang akan terapung dan ikut terbuang pada saat pengambilan lemak atau minyak. Semakin lama waktu tinggal cairan, maka semakin besar pula penurunan CO2 yang terjadi. Selanjutnya yaitu ada hubungan waktu tinggal cairan dan laju alir udara terhadap kandungan lemak atau minyak. Terdapat dalam tabel dijelaskan bahwa semakin lama waktu tinggal cairan, maka penurunan konsentrasi lemak atau minyak setelah dilakukan filtrasi ini lebih besar. Lemak tergolong pada benda organik yang tetap dan tidak mudah untuk diuraikan oleh bakteri. Lemak atau minyak merupakan salah satu komposisi utama dari limbah cair pabrik minyak kelapa sawit di samping mati gula, karbohidrat, dan lignin. Lemak atau minyak paling sukar dibiodegradasi oleh bakteri karena tidak semua bakteri menghasilkan enzim lipase yang dapat menguraikan lemak atau minyak. Dari ketiga komponen utama padatan volatil yaitu protein, karbohidrat, dan lemak, reaksi hidrolisa penguraian protein dan karbohidrat relatif lebih cepat dibandingkan dengan penguraian lemak atau minyak. Semakin lama waktu tinggal cairan, maka penurunan konsentrasi lemak atau minyak setelah dilakukan filtrasi lebih besar. Bila dihitung efisiensi penyisian lemak atau minyak berdasarkan umpan segar rata-rata, maka efisiensi penurunan lemak atau minyak yang terbaik terdapat pada laju alir udara 8 meter per sekon dengan waktu tinggal 5 hari, yaitu efisiensinya penyisian sebesar 75,36%.
Selanjutnya yaitu hubungan waktu tinggal cairan dan laju alir udara terhadap padatan suspensi atau MASS, di mana dihasilkan itu penurunan konsentrasi padatan tersuspensi keluaran lebih besar dibandingkan dengan konsentrasi padatan tersuspensi untuk masing-masing waktu tinggal. Nah, proses flotasi biasa digunakan untuk menghilangkan atau mengurangi konsentrasi lemak atau minyak padatan tersuspensi serta memisahkan lumpur yang terdapat di dalam limbah. Dengan memberikan udara ke dalam air limbah, maka udara tersebut akan berkontak dengan padatan, sehingga padatan yang mempunyai densitas yang ringan dapat terapungkan dan padatan yang mempunyai kerapatan yang lebih besar dari kerapatan air akan mengendap pada dasar tangki. Semakin lama waktu pengontrakan udara dengan padatan, semakin banyak pula padatan yang dapat diapungkan. Proses penggabungan ini juga dipengaruhi oleh laju alir udara, di mana apabila laju alir udara yang diberikan terlalu tinggi, maka akan menyebabkan aliran limbah bergejolak dan proses pengontrakannya itu udara padatan kurang sempurna. Demikian pula halnya apabila laju alir udara yang diberikan terlalu rendah, yang mengakibatkan hanya sebagian kecil saja padatan tersuspensi yang dapat terapungkan. Bila dihitung efisiensi penyisian penurunan padatan tersuspensi dengan proses flotasi ini berdasarkan umpan segar rata-rata, maka yang terbaik terdapat pada laju alir udara 8 meter per sekon atau dengan waktu tinggal 5 hari, yaitu efisiensinya penyisian sebesar 47,21%. Yang terakhir, hubungan antara waktu tinggal cairan dan laju alir udara terhadap tersuspensi volatil atau MLVSS, di mana hasilnya itu rata-rata semakin lama waktu tinggal umpan di dalam peralatan flotasi, maka penurunan konsentrasi padatan tersuspensi volatil semakin besar. Padatan tersuspensi volatil adalah padatan yang dibentuk oleh senyawa organik atau biomasa. Padatan tersuspensi volatil ini ditentukan dengan mengukur kehilangan berat padatan tersuspensi total dengan permasalahan 600 berat yang hilang dinyatakan sebagai padatan tersuspensi volatil, sedangkan berat yang tinggal dinyatakan sebagai padatan tersuspensi non-volatil. Nah, dihasilkan tadi rata-rata itu semakin lama waktu tinggal umpan di dalam peralatan flotasi, maka penurunan konsentrasi padatan tersuspensi volatil semakin besar pula. Selanjutnya, dalam penelitian tersebut terdapat kesimpulan yang bisa ditarik. Yang pertama, pengolahan limbah dari pabrik minyak kelapa sawit secara flotasi ternyata sangat efektif digunakan sebagai salah satu cara pengolahan fisik untuk mengurangi kandungan lemak atau minyak COD, MLSS, serta MLFSS yang terdapat pada limbah cair pabrik minyak kelapa sawit. Yang kedua, semakin lama waktu tinggal cairan di dalam peralatan flotasi, maka semakin tinggi penurunan COD, lemak atau minyak, MLSS-nya, dan MLVSS-nya. Oke, sekian presentasi dari saya mengenai materi pengolahan limbah secara fisika. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.